Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi. Di tengah arus modernisasi, masih ada komunitas adat yang memegang teguh nilai-nilai leluhur sebagai pedoman hidup. Salah satunya adalah masyarakat Baduy yang tinggal di desa Kanekes. Bagi masyarakat Baduy, setiap keputusan penting tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui musyawarah dan rembukan bersama lembaga adat sebagai bentuk penghormatan terhadap amanat para leluhur. Nilai musyawarah ini juga menjadi cara masyarakat Baduy beradaptasi dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat Baduy tetap mengikuti ketentuan negara, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan adat yang mereka pegang teguh. Salah satu tradisi yang mencerminkan nilai tersebut adalah Seba Baduy, sebuah prosesi adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, sekaligus menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan pesan kepada pemerintah. Untuk memahami lebih jauh makna di balik tradisi Seba Baduy, serta bagaimana masyarakat Baduy memaknai musyawarah dan kehidupan berdemokrasi dalam nilai adat, kami akan berbincang langsung dengan tokoh masyarakat Baduy yang ada di desa Kanekes. Kita bersama dengan Bapak Jaro Oom selaku Jaro Pamarentah Suku Baduy dan Bapak Saidi selaku Jaro Tanggungan 12. Baik Bapak, hatur nuhun sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk menerima kami berbincang-bincang mungkin di tengah kesibukan Bapak-bapak di sini gitu ya. Siap. Gini Pak, selanjutnya punten, kalau misalnya keseharian suku Baduy gimana itu Pak? Keseharian salah satunya keseharian suku Baduy kan suku Baduy ini mayoritas bertani, aktivitas bertani, mayoritas bertani. Nah, salah satunya kami juga ya sehariannya sih ya salah satunya bertani. Cuman kan ya di sela-sela bertani itu kami juga ada menyempatkan sejenis perempuannya kan ada juga kreatif. Kayak tenun semacam apa sih? Ada kerajinan lokal itu ya. Itu juga, tapi ya salah satunya masyarakat suku Baduy ini maupun Baduy dalam Bambaduara ini keseharian mayoritasnya petani. Berarti ini yang saya lihat di sana itu semuanya hasil karya masyarakat di sini ya Pak? Iya, itu hasil karya masyarakat di sini, hasil yang namanya apa sih tenun gendongan itu kan tenun lokal. Nah, itu lebih mengacu ke perempuan, tapi kalau laki-lakinya kan ada juga salah satunya yang senggang waktunya bertani terus berladang. Masalahnya kan itu mayoritasnya semuanya bertani dan berladang. Saya kebetulan baru pertama kali nih Pak Jaro ya datang ke sini. Ternyata suasananya begitu asli dan menyenangkan ya Bang Ivan ya. Iya betul. Nah, kalau kita membahas tentang masyarakat Baduy, semua masyarakat Indonesia tahu bahwa masyarakat Baduy itu menjunjung nilai-nilai luhur adat istiadat. Pastinya dalam menjunjung nilai-nilai ini pasti masyarakat Baduy memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang memang benar-benar dipegang oleh masyarakat Baduy. Nilai-nilai apa itu sih Pak? Artinya kayak prinsip-prinsip seperti apa yang dipegang? Salah satunya kan gini, kami juga seolah-olah mempertahankan dengan sesuai leluhur kami dan menyesuaikan dengan keputusan nenek moyang kami yang kami turunkan dan kami jalankan juga gitu. Makanya salah sesuatu peruntukan di Baduy ini salah satunya di desa Kanekes ini kami juga seketikanya ada hal apapun kami juga harus hasil temukan dan hasil obrolan dari lembaga adat, ada apapun kami juga lebih mengacu musyawarah dulu. Misalnya kan kami juga seolah-olah mempertahankan sesuai keputusan dan leluhur kami juga gitu. Mengedepankan musyawarah, berdemokrasi dalam bermusyawarah. Iya, mendepankan musyawarah dan secara rembukan dari keputusan-keputusan lembaga adat gitu. Masalah kan kami juga menyesuaikan antaranya apa sih modernisasi dan digitalisasi, kami juga harus menyesuaikan dengan nilai-nilai leluhur dan keputusan yang memegang kami gitu. Nah, dalam berdemokrasi itu sendiri di mana teman-teman
masyarakat Baduy mengutamakan berembuk, mengutamakan musyawarah. Nah, ketika dibenturkan dengan pemilihan nih Pak Jarwo ya. Bagaimana sih Pak sistem dalam pemilihan itu di kebudayaan Baduy itu sendiri? Nah, salah satunya kan gini, kalau misalnya ada sistem pemilihan maupun misalnya pilpres maupun pilkada, pilgub, kami juga salah satunya itu menyesuaikan dengan keputusan dari pemerintah juga, tapi kan kami juga menyesuaikan dengan keputusan adat juga di sini. Maka kan contoh di sini ketikanya kan diadakan misalnya berapa titik, kami juga harus menyesuaikan dengan nilai-nilai keputusan adat yang ada di sini. Makanya di sini juga satu nggak boleh ketikanya bawa alat sejenis penerangan Lampu ya Pak ya. lampu yang satu, yang kedua di sini juga nggak bisa misalnya hal sesuatu apapun peruntukan logistik itu nggak bisa dibawa pakai kendaraan, makanya kan kesini nggak bisa masuk kendaraan gitu. Kalau ini Pak, suku Baduy ini ada berapa kampung sih Pak? Nah, salah satunya suku Baduy ini ada 68 kampung, ada Baduy luarnya itu 65 kampung, yang 3 kampung itu Baduy dalam. Jadi 65 Baduy luar, 3 itu Baduy dalam. Ya. Cikartawana, Cibeo, Cikesik. Iya. Terus kalau misalnya terkait Seba Baduy ya? Iya. Itu sebelum Seba Baduy itu kan ada puasa dulu itu. Katanya puasa Kawalu itu apa? Bisa dijelaskan Pak? Nah, salah satunya itu seketikanya sebelum kita memasuki dalam kategori Seba Baduy itu kan kami juga proses 3 bulan itu ada menempuh memasuki Kawalu. Satu Kawalu Tambai, yang kedua Kawalu Tengah, yang ketiga Kawalu Tutuk. Setelah beres Kawalu Tutuk itu kami melaksanakan yang namanya ngalaksa. Nah, setelah itu beresnya ngalaksa itu kan penutupan tahun. Nah, menurut ketentuan penanggalan adat di kami itu kan tahun barunya itu bulan Sapar. Setelah beres panen, penutupan panen, kami juga melaksanakan acara-acara besar yang namanya ngalaksa. Nah, setelah itu memasuki tanggal 1 itu tahun baru menurut di kami bulan Sapar. Nah, setelah itu memasuki bulan Sapar itu kami juga persiapan untuk melaksanakan peruntukan Seba Baduy, menyerahkan yang namanya hasil bumi ke kepala daerah maupun Kabupaten Lebak maupun ke Jakarta, Provinsi Banten. Enggak, ke Jakarta itu bukan. Iya, itu cuman ke Provinsi Banten doang. Provinsi Banten doang, ke Jakarta enggak ya? Terus untuk pelaksanaan Seba Baduy itu kapan Pak ya? Iya, pelaksanaan Seba Baduy ini udah direncanakan, bahkan udah kami diskusikan, udah kami remukan dengan Pemda juga maupun dengan Dispar juga. Pelaksanaan Seba Baduy ini jatuh temponya tanggal 24 April hari Jumat, tapi penentuan tanggal adat itu tanggal 7 bulan Sapar. Jadi tanggal itu ditentukannya oleh pimpinan adat sendiri. Iya, masalah tanggal itu seketikanya menjelang acara Seba Baduy itu kan ditentukan dengan keputusan adat. Masalah kan yang namanya Seba Baduy itu kan itu sebagian tradisi kami, sebagian ajaran kami, sebagian rukun kami yang harus kami jalankan, maupun secara dalam konsepnya kan Seba Baduy itu kami juga melaksanakan keluar ya, bukan diacarakan di adat keluar, tapi kan itu sebagian tradisi kami juga yang wajib kami jalankan setelah beres panen. Untuk filosofi Seba Baduy itu ya, maksudnya mantap, maksud dan tujuannya gitu. Nah, salah satunya filosofi Seba Baduy itu maksud dan tujuannya itu semacam rukun kami juga yang kami harus wajib kami jalankan. Contoh Seba Baduy itu kami bukan dipungut upeti, bukan. Kami menyerahkan hasil bumi itu setelah filosofinya setelah beres panen kan. Ya, filosofinya itu kan hari merayakan tahun baru menurut kami. Tahun baru ya. Kan bulan Sapar itu kan menjalankan Seba Baduy, sedangkan bulan Sapar ketentuan tanggal adat itu tahun baru, penutupan tahun, memasuki tanggal 1. Mungkin menurut Bapak Jarwo Tangguh, itu gimana proses
dari mulai awal sampai dengan proses nanti akan dilaksanakannya Seba Baduy itu kayak gimana Pak? Atur nuhun. Kami lebih jelas pengangkatan kami sebagai di tokoh adat berjalan 23 tahun sebagai tokoh, sebagai ketua peserta Seba. Ya dari tahun 2003 saya sampai saat ini masih tanggung jawab masih. Alhamdulillah sebagai nama saya di Putra dapat tahun 2012 masih ya banyak yang mendukung bukan acara-acara Seba. Cuman acara Seba itu yang lebih jelas kalau seperti dulu ada hatong, dulunya ada hatong tanduk. Jadi mengumpulkan orang itu yang pakai hatong. Oh itu alat ya? Kalau hatong itu tongtrong. Tongtrong itu sebagai eling-eling sebagai peringatan. Diawit naon intinya. Sekarang mah udah alat canggih, sekarang mah udah HP yang bermanfaat. Jadi itu sebagai peringatan. Makanya masalah Seba itu kita pesan ke para menak Parahiang, menak Kadukujang, menak Pada Agong. Sebetulnya itu harus dimaknakan, jangan sampai dipunahkan karena itu harus diperhatikan oleh semua pihak. Masalah peringatannya itu agak baca peringatan Lestari banyak. harus dilestarikan oleh semua pihak karena masalah Seba itu anggap aja peringatan kepada instansi manapun. Masalah Seba itu makanya kita setiap tahun setiap menyampaikan adat istiadat ritual kita kan udah bukannya dari 2003 dari Sabang sampai saat ini belum bisa diberhentikan Seba ini. Jadi anggap aja sebagai pesan-pesan kita ke menak Parahiang, menak Kadukujang, menak Pada Agong disebutkan, bisa disebut pondok tebenang disambung, lojor tebenang dipotong, letik tebenang tambah, gede tebenang diciwit, itu patokan. Noneta apa? Itu sabuk Noneta artinya noneta. Artinya apa itu? Itu artinya harus tumenang goroh, tumenang ledok, tumenang nipu, tumenang ngabodok, tumenang ngabohong. Gunung tidak boleh dilebur, semua udah pada tahu. Gunung tumenang dilebur, lebak tumenang dirusak, rarangan di darat dicai, rarangan di darat tumpana lowong, gunung tumenang di gundulan, tumenang dilebur, tumenang dirusak, di lebak tumpana rancak, itu kene. Dicai rupana lewi eta nama urang eta pesan ke pihak pemerintah supaya dijaga, diraksa, dilestarikan. Titipan boga 30 sawidak 5 pancarna Salawe Nagara eta ritualna geus satahun sakali. Ngan pemerintah teu paham. Nya pan Kalau eta. kitu janten nanya teh mulai nu ngajawab itu nanya mah pan. Nya pan eta pan aya leuweung tutupan. Aya leuweung tutupan, leuweung titipan. Beda jeung titipan jeung tutupan. Amun tutupan bisa dibuka, jatuh tempo sabaraha puluh tahun. Amun titipan mah di barang modal alam sampai titik air teu beunang dibuka ngaranna titipan. Eta mah kitu nyaan beta mah. Kitu bae tambah titipan. Samantara ayeuna urang nu berwenang ngurusan gunung kalau berlebak rusak. Setiap eta disampaikan ke pihak pemerintah, ke bagian LH-na, kabeh nyaho. Tapi pengertian, diperhatikan. Siap. Gunung dilebur, lebak diruksak, sasaka dirobah. Ayeuna tah. Menurut kami mah teu bisa kitu tah patokanana. Ayeuna lain jinggung ke pemerintahnya aja. Tapi jelas kami cari fakta. Ujung Kulon contohna, wilayah Paneglang. Ditadak urang ujung Kulon kayaan utuh. Dipariksa sama dicek kurang 450 hektar di lebur. Eta pemerintah ngaranna. Tanpa seizin pemerintah eta moal jadi bangunan seperti itu. Proyek eta moal aya. Jadi pemerintah eta didenge teu dirasa menurut kami. Kami mah tog moal baik teu urang ti adat mah. Jelas mun kitu pemerintah ayeuna. Di pesan-pesan ge ku urang setiap waktu. Gunung teu manang di lebur, lebak teu manang dirusak, bui teu manang dirobah. Mun ukur didenge dirasa man teu. Coba pesan ayeuna perhatikan ukara itu masalah pemilu kami mau urusan politik mbak beda deui ieu mah urusan pemerintah urusan politik tapi patokan Seba mah urusan kami hiji silaturahmi dua peringatan gitu intina peringatan dah supaya nyaho kabeh apal gitu awal sampai akhir kami penyampaian eta penuguhan pengukuhan penyampaian pelestarian eta ti kami datang ti tokoh adat tapi tadi perhatikan ku pihak pemerintah ayeuna coba ti pihak mana baik itu dimaknahan dilenyepan pikan umum lain pikan kami baik satangkub ding lain satanggarang di lemah dirinya diatur di dia jeung sararea bae pikan sararea sakolong langit satangkarak ning gagat itu udah ngomong mah ya
Kurang kudu jaga alam nih poinnya. Perlu dilestarikan. Alam. Mun alam mah geus ieu. Ya ayeuna mapan doang kitu ya mal lain nyinggung ka pamarentah kan cerita faktana seperti itu unggal tahun dipesan kurang darat jai lowong gunung anggar baik gunung dilebur-lebak dirusak butuh nu aya. Berarti Pak, ketika tradisi Seba Baduy ini kan masyarakat Baduy berbondong-bondong pergi ke Bupati dulu. apa yang Bapak sampaikan tadi berarti disampaikan juga nih kritikan ini kepada pemimpin itu disampaikan setiap Semua tahun disampaikan. berarti ya, Pak, ya? Cuman nggak semua bisa, nggak misalnya ada peserta 1.000 orang, Ya. hanya saya sendiri. Hmm. Jawabannya saksi, lainnya saksi. Tapi semua dengar patokan itu tidak boleh dikurangan, tidak boleh lebih. Itu. Saya baru. Ya, prinsip-prinsip tadi yang selalu Bapak sampaikan kepada pemerintah ketika pada prosesi Seba Baduy tadi itu berarti ya Pak ya. Kemudian nih sebentar lagi kan teman-teman di masyarakat Baduy akan melaksanakan Seba Baduy juga. Nah nanti akan bertemu dengan pemerintah juga. Apa sih Pak sebetulnya selain dari harapan yang tadi itu kan harapan sebetulnya bukan harapan masyarakat Baduy itu sebenarnya harapan kita semua harapan kita semua. Kabehan intinya. Kabehan. Iya betul harapan semuanya gitu. Nah nanti di saat Seba Baduy besok yang akan dilaksanakan apa saja dan apa lagi yang akan disampaikan oleh masyarakat Baduy kepada pemerintahan itu Pak? Yang namanya Bapak gede, ke Bapak gede. yang namanya patokan hanya itu aja. Itu saja ya. Gunung tidak boleh dilebur-lebak, tidak boleh dirobak. Pastinya kan Seba Baduy ini mengedepankan harmonisasi antara masyarakat Baduy dengan pemerintah. Nah, kira-kira apa sih pendapat Bapak untuk menjaga jalinan silaturahmi ini? Karena Seba Baduy ini saya lihat kan kata Bapak tidak boleh putus nih, harus terulang setiap tahun. Harus lestari. Harus lestari terus. Nah, apa hal-hal penting yang misalnya harus kita kedepankan untuk menjaga harmonisasi antara masyarakat Baduy dengan pemerintah itu sendiri? Pemerintah. Silakan Pak Jarod. Boleh coba aja. Nah, salah satunya dalam menjaga sesuai apa sih jalinan hubungan dengan masyarakat Baduy dan pemerintah itu ya salah satunya kami juga kan salah satunya warga Lebak juga. Nah, kami juga hal sesuatu ketika ada keluh kesan pasti penyampaian kami juga seolah-olah pasti kan ke pemerintah Lebak juga. Makanya kami juga pasti dengan pemerintah Lebak itu kami juga nggak bakalan miskomunikasi, nggak bakalan putus. Masalahnya kami juga sebagian pemerintah kami juga pemerintah Lebak juga, provinsi Banten juga. Masalahnya kan ada apa sih? Kami juga sesuai peraturan adat istiadat, sesuai peraturan secara batin kami juga dengan pemerintah Lebak dan pemerintah provinsi itu sangat begitu kental dan sangat begitu kuat. Masalahnya yang tadi disebutkan Jarod tanggungan itu yang masalah mengenai Seba itu kami itu bukan menyerahkan upeti, bukan dipinta upeti, kami juga menjunjung keputusan leluhur kami. Maksudnya sebelum dijalankan sebelum kolonial itu dikuasai dari Belanda, Seba Baduy itu udah dijalankan. Makanya kami juga menyerahkan hasil bumi itu bukan menyerahkan ke kolonial, makanya bukan dituntut upeti. Kami juga sebelum era kolonial itu kami juga udah menjalankan yang namanya Seba Baduy. Cuman dulu mah bukan Seba Baduy namanya. Seba Baduy ini dalam kategori sekarang mah adanya filosofinya Baduy, ada Gunung Baduy, ada Si Baduy. Nah itu salah satunya makanya disebutlah suku Baduy gitu. Kami juga menjalankan tradisi ajaran kami yang tidak boleh dipunahkan, harus sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun seketikanya ada alam, ada manusia yang nama Seba Baduy itu harus kami jalankan, Dilestarikan. Iya dilestarikan, dan dari pihak pemerintah harus benar-benar dijunjung tinggi dan diakui gitu, maupun pemerintah Kabupaten Lebak maupun pemerintah provinsi. Masalah kan Seba Baduy itu bukan cuma di pemerintah Lebak dan di provinsi Banten, ada juga di Kabupaten Paneglang, ada juga di Kabupaten Serang yang kami jalankan gitu. Makanya kami juga yang namanya Seba Baduy itu
pengen dijunjung tinggi dan pengen diakui gitu yang namanya Seba Baduy. Itu setingkat harapannya ya Pak ya. Iya, satu, yang kedua yang tadi disebutkan Jaro Tanggungan itu yang namanya kami juga yang namanya pengusaha misalkan yang namanya lembaga adat itu kan bukan untuk areal masyarakat adat aja, masyarakat Baduy aja yang dititipkan sama lembaga adat itu kan yang tadi disebutkan Jaro Tanggungan itu satarung puluh tilu sawidak lima pamfas salawen agar itu kan secara batinnya itu kalau itu titipan gitu, harus jaga dan harus dilestarikan maupun alamnya maupun secara hutannya maupun secara sungainya harus dijaga, bukan salah satunya bukan di areal wilayah di Baduy aja, itu berbagai ada juga di Kabupaten Pandeglang, ada juga di perbatasan antara Jawa Barat juga yang harus kami jaga dan harus kami lestarikan, bahkan ada juga yang harus kami tinjau di lokasi mengadakan acara ritual dan sakral di sana. Melestarikan bukan untuk orang Baduy, itu untuk semuanya gitu. Keberlangsungan. Iya, untuk keberlangsungan semuanya. Maka kan contohnya kan gini, kalau misalnya sejenis gunung dan sungai dirusak kan yang mengalir ke daerah Banten, yang mengalir ke daerah manapun itu kan kena himbasnya. Contoh bisa longsor, banjir, bencana, bisa penyakit keras. Kalau kita rusak, masalahnya yang tadi disebutkan itu, kami harus menjaga dan harus melindungi dan harus melestarikan. Tapi dalam kategori, dalam secara kontes itu kalau tidak dibantu dengan pemerintah, kami juga nggak mampu gitu. Masakan yang punya undang-undang, yang punya kebijakan kan pemerintah gitu. Harus ada kesinambungan. Iya, harus ada kesinambungan antara masyarakat suku Baduy dan pemerintah. Bahkan kami juga harus diakui juga gitu sama pemerintah. Berarti sebetulnya makna dari Seba Baduy ini tidak hanya pemberian upeti yang masyarakat tahu sebagian ya, sebagainya itu. Iya, bukan pemberian upeti, bukan dipungut upeti, tidak. Itu mah cuman kami juga menyerahkan hasil bumi sesuai aturan kami, ajaran kami gitu. Ternyata maknanya sangat luas sekali ya apa yang disampaikan Pak Jaro tadi. Mungkin itu saja Pak Jaro ya, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Tradisi Seba Baduy bukan sekedar ritual adat, tetapi juga menjadi ruang dialog antara masyarakat adat dan pemerintah. Melalui Seba, masyarakat Baduy menyampaikan pesan leluhur yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, melestarikan budaya, serta membangun hubungan yang harmonis antara rakyat dan pemimpin. Nilai musyawarah yang dijalankan oleh masyarakat Baduy menunjukkan bahwa praktik demokrasi sejatinya telah hidup dalam berbagai kearifan lokal di Indonesia. Dengan tetap memegang teguh amanat leluhur, masyarakat Baduy membuktikan bahwa tradisi dan modernisasi dapat berjalan berdampingan, selama keduanya saling menjaga dan menghormati untuk keberlangsungan kehidupan bersama.